Po ame-ame podcastnya anak mene. Dari MSA Undip kita ngobrol rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin aku Tarisa Fortunata Devi. Pada kesempatan kali ini aku akan menjadi host podcast Po Ame Ame. Nah, kira-kira kalian pernah nggak sih ngerasain kadang kayak sedih atau stres tapi nggak tahu nih gimana cara mengimplementasikannya, bahkan kayak gimana ya cara meluapkannya gitu. Nah, kalau kalian pernah, jangan lupa banget nih tonton podcast kali ini karena aku akan ngebahas tentang kesehatan mental dan demotivasi. Tentu aja pada kesempatan kali ini aku nggak akan ngebahas sendiri nih. Jadi di samping aku udah ada Kak Ulfa ya. Nah, mungkin boleh nih dikenalin dulu ke teman-teman semua supaya tahu nih sebenarnya Kak Ulfa nih kepentingannya apa sih, dan terus kesibukannya apa sih, dan berfokus ke mana gitu. Nah, mungkin boleh dikenalin dulu nih Kak Ulfa. Oke, halo semuanya, kenalin aku Ulfa, aku dari manajemen angkatan 2020. Aku sekarang lagi aktif di BEM Undip di bidang kesejahteraan mahasiswa, khususnya di divisi mental empowerment. Oke, berarti ini kesibukannya lagi berfokus di divisi mental empowerment gitu. Nah, kira-kira Kak Ulfa boleh nih di-spill sedikit tentang divisi mental empowerment. Kira-kira nih kepentingannya kemana sih, atau berfokus di kemana gitu? Oke, jadi divisi mental empowerment ini merupakan divisi baru ya dari bidang Kesma. Sebenarnya udah ini masuk tahun kedua sih. Nah, jadi kita itu punya fokus untuk pengawalan isu kesehatan mental di kampus Undip. Jadi baik itu di fakultas maupun universitas itu isu kesehatan mentalnya kita kawal bareng-bareng gitu. Oh, jadi berfokusnya bener banget nih ke kesehatan mental. Berarti cocok banget nih sama pembahasan podcast Po Ame Ame kita kali ini, yaitu tentang kesehatan mental dan demotivasi gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, tadi udah kenalan nih sama Kak Ulfa. Mungkin kita bisa masuk ke pertanyaan yang mungkin bakal relate banget nih sama teman-teman yang nonton kali ini gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak Ulfa, berarti divisi Kak Ulfa ini fokusnya di mental health. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih sebenarnya mental health itu apa sih gitu? Oke, ngomongin soal mental health, jadi kesehatan mental itu merupakan sebuah kondisi di mana kita tuh rasanya kayak stabil gitu. Stabilnya itu kayak chill aja gitu, bener-bener yang kayak kamu tuh nggak yang kayak merasakan emosi-emosi negatif, kamu rasanya positive vibes gitu. Jadi kayak kesehatan mental yang stabil, yang baik itu adalah kondisi di mana waktu kamu tuh lagi stabil, nggak kenapa-napa dan dipenuhi energi positif gitu. Oke, berarti kesehatan mental itu energinya nih lagi di tahap yang emang positif gitu ya Kak. Nah, tapi boleh nggak nih dikasih tahu sekaligus ke teman-teman semua sebenarnya ciri-ciri mental health yang baik tuh seperti apa gitu? Oke, ngomongin soal ciri-ciri kesehatan mental yang baik, ini tuh sebenarnya gampang banget ya teman-teman kita lihat gimana sih orang-orang yang kesehatan mental itu lagi baik gitu. Jadi yang pertama itu orangnya optimis. Nah, mungkin kelihatan banget orang yang kondisi mentalnya lagi baik banget dan yang lagi enggak gitu. Kayak posisi kita kalau lagi optimis tuh kan rasanya kayak apa aja tuh kita bisa lakuin kan, ya nggak sih? Iya, tapi kalau misalnya kita lagi nggak baik-baik aja kayak gitu-gitu, pasti kan rasanya kayak aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, pesimis jatuhnya kan. Nah, terus kalau misalnya kondisi kesehatan mental yang baik lainnya, itu cirinya tuh kita pede, percaya diri untuk melakukan hal apapun lah gitu. Ini sebenarnya berkesinambungan ya sama optimis gitu. Jadi kayak kamu kalau misalnya udah optimis pasti percaya diri kan. Nah, habis itu pasti kamu akan mikirnya tuh apa-apa positif terus gitu. Ya sebenarnya ciri-ciri masih banyak, cuma ya kurang lebihnya akan terlihat kalau misalnya kita lihatnya dari sisi-sisi itulah. Oke, berarti contoh yang tadi Kak Ulfa kasih tahu nih ke kita teman-teman pakai contoh optimis gitu ya Kak Ulfa. Nah, mungkin boleh nih sekalian juga dikasih tahu ke teman-teman sebenarnya seberapa penting sih kita tahu kondisi mental health kita tuh kayak gimana gitu, apa dalam kondisi baik atau buruk gitu. Nah, kira-kira seberapa penting nih kita harus tahu tentang diri kita gitu? Oke, seberapa penting? Jelas sangat penting kalau menurut aku ya Tar, karena kesehatan mental kita itu cuma kita yang tahu.
kita sendiri yang tahu gitu. Nah, terus kenapa kita harus menganggap kesehatan mental kita itu penting dan kita harus paham dan tahu gimana kondisi kesehatan mental kita, karena yang bisa ngasih penanganan ya kita sendiri. Maksudnya dalam artian penanganannya itu, oh udah rasanya kayak nggak enak nih, kok rasanya beda ya, aku kok rasanya kayaknya aku butuh bantuan gitu-gitu tuh yang bisa ngerasain kan diri kita sendiri ya. Nah itu kalau misalnya kita nggak memiliki awareness terkait kesehatan mental, bisa aja kita mengabaikan hal-hal itu gitu. Kayak misalnya kita sekarang lagi depresi misal kayak gitu ya, depresi itu kan kayak rasanya stres berat, tertekan kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya awareness terkait kesehatan mental, kita ngerasanya kayak ya udah paling karena aku lagi kayak gini, jatuhnya malah toxic positivity gitu. Itu kan nggak bagus ya. Nah jadinya nanti akan lebih baik kalau misalnya kita punya awareness terkait kesehatan mental gitu. Oke. Ternyata insight-nya bagus banget nih dari Kak Ulfa gitu ya, tentang seberapa penting nih. Jadi itu tuh penting banget gitu ya Kak Ulfa, buat teman-teman yang masih ngerasa kayak enggak, gue nggak apa-apa gitu, padahal kita tuh udah mentok banget gitu ya, nggak tahu kayak harus ngeluapinnya gimana, terus kayak sebenarnya nih dalam diri tuh kenapa gitu. Nah itu kalian kalau bisa jangan denial gitu ya, coba dirasain emosi apa nih dalam diri kalian gitu. Nah tapi nih di lingkungan aku nih, aku sering banget dengar tentang kayak anak zaman sekarang tuh cepet banget deh kena mental gitu, padahal kayak alay gitu, kadang ada yang nyebut kayak gitu. Nah sebenarnya hal kayak gitu tuh mitos atau fakta sih Ul gitu, kalau dari pendapat kamu? Oke, kalau menurut aku anak zaman sekarang gampang kena mental atau enggak, menurut aku itu fakta. Kenapa aku bisa bilang itu fakta? Karena balik lagi ke yang tadi aku bilang kalau awareness terkait kesehatan mental itu kan penting ya. Nah sekarang kan namanya teknologi itu udah maju banget. Nah terus apalagi generasi kita adalah generasi yang apa-apa udah pakai teknologi, HP ada, laptop ada, semua ada gitu. Buat mencari informasi terkait kesehatan mental itu kan sangat mudah buat generasi kita kan. Nah jadinya banyaklah orang-orang yang sekarang itu, utamanya generasi kita itu tuh punya awareness terkait kesehatan mental gitu. Nah karena mereka punya awareness terkait kesehatan mental, jadinya istilahnya tuh generasi kita lebih perasa pakai feeling gitu, karena udah punya pegangan awareness ini gitu kan. Nah habis itu ya sebenarnya jatuhnya bukan kena mental ya, agaknya kasar banget ya dibilang kena mental ya, itu lebih ke mereka menerima semua emosi yang ada pada diri mereka gitu. Oke nih, berarti bisa disimpulin nih teman-teman bahwa sebenarnya fakta ya. Nah tapi faktanya ini didukung oleh beberapa faktor gitu. Nah tadi Kak Ulfa juga udah bilang salah satunya itu melalui teknologi. Nah melalui teknologi ini kita jadi kayak lebih tahu lah ya sebenarnya mental health itu apa, terus kalau nggak cepet-cepet ditangani bagaimana. Nah maka itulah sekarang remaja-remaja atau generasi kita, ya, generasi kita ini, generasi muda itu lebih melek atau lebih aware gitu terhadap kesehatan mental atau mental health gitu ya Kak Ulfa. Nah mungkin tadi udah udah banyak banget ya sharing-sharing tentang mental health nih, dari yang general sampai ke spesifik nih. Nah ada lagi salah satu bahasan nih sebenarnya Ulfa, yaitu tentang demotivasi nih. Mungkin teman-teman semua yang nonton di sini kayak pernah dengar nih, misalnya kita lagi organisasi atau kita lagi di kuliah kayak aduh lagi demot banget nih gue gitu kan, kayak demot banget gimana ya, kayak ngapa-ngapain pokoknya gak enak gitu ngejalanin aktivitas sehari-hari. Nah kira-kira kalau menurut Ulfa nih demotivasi nih apa sih gitu? Oke, jadi demotivasi itu merupakan sebuah kondisi di mana tuh kita kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Jadi kayak biasanya nih kita suka banget nonton drakor, tiba-tiba kita kok nggak mau banget, nggak mau itu nonton drakor, itu kita kan kehilangan motivasi gitu kan. Nah ya kurang lebih kayak gitulah kalau dimotivasi tuh. Oke. Nah siapa nih kira-kira yang relate kayak yang Kak Ulfa omongin tadi? Nah kira-kira nih Kak Ulfa dari yang penjelasan demotivasi tadi nih, ciri-cirinya nih supaya kita tahu lagi dalam kondisi demotivasi gitu. Nah itu dalam kondisi kayak gimana sih? Gitu. Oke, kalau misalnya ciri-ciri gimana pas kita demotivasi itu tuh sebenarnya subjektif ya Tar. Soalnya kan
gimana cara kita menyikapi demotivasi juga kan kita doang yang tahu. Apakah kita lagi demotivasi juga kita doang kan yang tahu. Nah sebenarnya ada beberapa ciri sih yang mudah dilihat. Contohnya kayak misalnya kita tuh bener-bener kehilangan minat untuk melakukan hal yang biasanya kita lakukan gitu. Contohnya kayak misalnya kita anak organisasi gitu, kita lagi ngerjain proker. Nah itu kan kewajiban kita gitu kan. Kita udah ikut organisasi, kita ngerjain proker. Nah, ya udah kita jalanin aja kayak biasanya gitu. Terus tiba-tiba kita kayak bener-bener nggak mau ngerjain itu. Nah, itu tuh kayak harusnya kita udah punya sinyal dari dalam diri kita kayak kok rasanya aneh ya, aku tiba-tiba nggak pengen ya ngerjain ini. Kok rasanya pengen aku lepas ya, aku rasanya pengen ngilang gitu. Itu juga salah satu cirinya sih. Terus habis itu kayak bener-bener males ngapa-ngapain. Habis itu nggak pengen ketemu banyak orang karena bener-bener nggak pengen memicu motivasi apapun gitu. Kurang lebihnya sih gitu ya ciri-ciri demotivasi. Oke. Berarti nih makin kesini makin relate aja nih kayaknya sama teman-teman semua yang lagi nonton. Nah tapi nih demotivasi tadi kamu udah jelasin dan lain. Nah tapi aku pengen tanya nih tentang pengalaman kamu sendiri pernah nggak sih demotivasi? Misalnya kayak sekarang kan kuliah tiba-tiba jadi offline gitu, terus kayak organisasi kamu ngikutin organisasi yang sebenarnya besar gitu. Nah kira-kira kalau kamu nih punya pengalaman nggak tentang demotivasi gitu? Oke, pengalaman tentang demotivasi ya, jujur pernah, dan intensitasnya kalau misalnya akhir-akhir ini tuh cukup sering karena kan aku kan di BEM Undip itu selaku ketua divisi ya. Nah ketua divisi itu kan aku membawahi anak-anak aku. Nah kan anak-anak aku tuh bener-bener yang kayak seheterogen itu gitu kan, nggak yang kayak maksudnya yang satu dari FK, yang satu dari FT, banyak banget gitu. Nah demotivasinya itu gara-gara aku burnout, jadi aku stres karena ada tekanan adanya masalah internal di dalam divisi aku gitu kan. Terus kayak aku tuh capek banget, kenapa ya nggak selesai-selesai masalahnya gitu. Terus aku burnout, terus aku stres, terbebani sendiri. Terus sebenarnya aku tuh harus yang kayak rapat BPH, koordinasi gini-gini kan. Nah, tapi karena aku tiba-tiba mengalami demotivasi, semuanya aku lepas. Jadi bener-bener yang kayak, ya udah aku nggak mau megang dulu nih divisi aku, bodo amat, kerja aja lu semua sendiri gitu. Ya jadinya emang jadi pincang. Cuma habis itu aku punya coping mekanisme aku sendiri untuk akhirnya kembali lagi termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas aku gitu. Oke. Nah berarti sempat burnout gitu ya Ulfa, bahkan sempat di tahap demotivasi gitu. Nah tapi tadi Ulfa juga udah singgung kayak kalau kita lagi di dalam situasi demotivasi, kita juga nggak boleh berlarut-larut gitu ya. Nah salah satunya itu ada coping mechanism tadi ya Ulfa singgung. Nah menurut Ulfa, tapi kalau demotivasi atau tahap demotivasi ini wajar gak sih terjadi sama kita gitu? Wajar banget, demotivasi itu wajar, apalagi kita yang punya banyak kegiatan. Sebenarnya mau kita punya kegiatan kayak organisasi ataupun enggak, itu tuh sangat wajar mengalami demotivasi. Namanya juga manusia gitu, maksudnya kayak kita pasti ada masa-masa di mana kita sangat termotivasi akan sesuatu, tapi juga ada masanya kita tiba-tiba rasanya kayak hilang rasa motivasi itu tuh wajar banget gitu, wajar. Ya, jadi nih teman-teman semua itu tuh wajar ya. Jadi buat kalian yang ngerasa di tahap demotivasi, gak usah khawatir yang berlebih gitu. Yang penting kita tahu nih kapan harus menyelesaikannya gitu, dengan cara apa, dan salah satunya tadi juga coping mechanism gitu. Nah kira-kira kalau coping mechanism nih tadi kan kamu udah menyinggung sedikit. Nah mungkin teman-teman di rumah ada nih yang kurang tahu atau kurang paham kok sebenarnya coping mechanism itu gimana, terus gimana cara ngelakuinnya gitu. Nah mungkin bisa dijelasin nih sedikit gitu. Oke, jadi coping mechanism itu adalah gimana cara kita mengatasi permasalahan yang lagi kita rasain. Jadi istilahnya kalau teman-teman pernah denger stress relief kali ya, lebih banyak denger stress relief daripada coping mechanism gitu. Nah sebenarnya gimana cara kita ngatasin masalah-masalah kita dengan coping mechanism itu subjektif karena coping mechanism setiap orang itu benar-benar berbeda gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya coping mechanism yang kita lakukan itu yang positif gitu. Karena kayak misalnya nih aku kasih contoh ya, aku lagi stres, terus habis itu
namanya lagi stres pasti butuh lah ya coping mechanism, gimana caranya aku tuh bangkit dari rasa stres aku gitu. Tapi kalau misalnya aku justru memilih untuk merokok untuk menghilangkan rasa stres aku, itu kan jatuhnya coping mechanismnya tuh ke arah negatif gitu kan. Udahlah, meskipun stresnya hilang tapi kan ada permasalahan jangka panjang yang aku dapatkan gitu. Nah itu kan gak baik untuk diri sendiri ya, dan diri tubuh ini jangka panjang gitu. Nah, akan lebih baik kalau misalnya coping mekanismenya itu kita arahkan ke arah yang positif gitu. Contohnya, aku stres berat, capek banget, mikir gitu kan. Akhirnya aku milih olahraga untuk jadi coping mekanisme aku gitu. Itu kan positif banget ya. Maksudnya udahlah kita merintis pikiran kita, tubuh kita ikut sehat gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi akan lebih baik kalau coping mekanismenya itu diarahkan ke hal-hal yang positif. Oke, berarti coping mechanism ini sebenarnya worth it banget nih buat kalian yang lagi di tahap demotivasi gitu ya. Nah, tapi Ulfa nyinggung ternyata coping mechanism itu bisa ke dua arah nih, ada yang negatif sama positif gitu. Nah, lebih baik dianjurkan ke yang lebih positif gitu. Nah, daripada yang negatif kan mungkin stres kalian hilang pada saat itu, tapi jangka panjangnya ada gitu. Nah, lebih baik dianjurkan untuk melakukan coping mechanism yang sifatnya positif gitu. Contohnya tadi Ulfa juga bilang tentang olahraga gitu ya. Oke, nah jadi Ulfa tadi kita udah ngebahas sedikit tentang mental health dan demotivasi. Nggak sedikit sih ya, tapi lumayan banyak gitu. Nah, tapi nih Ulfa untuk pertanyaan selanjutnya nih tentang dua ini, nah kira-kira mindset seperti apa nih yang harus kita pelihara gitu untuk menjaga mental health kita nih gitu. Mungkin Ulfa ada tips atau trik gitu, boleh banget. Pola pikir ya, pola pikir jelas pola pikir positif yang harus kita terapin ke diri kita sendiri. Ibaratkan gini deh, kalau misalnya kita minum air putih kan kalau misalnya udah masuk ke tubuh manfaatnya oke banget kan. Beda kalau misalnya kita minumnya tuh Coca-Cola nih yang gulanya banyak banget, kita minum agaknya memberi pengaruh yang negatif ke diri kita. Sama dengan pola pikir, seandainya kita pakai pola pikir positif, itu kayak misal kita tanam nih pola pikir positif di sini, celek. Nah, abis itu nanti akan menyebar ke seluruh tubuh, jadinya positif semua gitu. Pun dari pola pikir ini yang positif itu akan menyebar ke lingkungan kita, kayak jadi lingkungan kita ikut positif gitu Tar. Beda halnya kalau misalnya kita menerapkan pola pikir negatif, kayak misalnya aku mau main nih sama kamu gitu kan, aku udah menerapkan pola pikir negatif, Tar main yuk, terus kamu tiba-tiba nggak bisa karena emang urgent gitu. Nah aku ngiranya kamu tuh marah sama aku atau apa, terus aku malah overthinking sendiri, aku nyalahin diri aku sendiri. Itu kan jatuhnya cari penyakit ya, jadinya kayak stres sendiri, padahal itu sebenarnya tuh alasannya nggak parah itu gitu kan. Nah makanya pola pikir itu akan lebih baik kalau kita tanamkan secara positif karena akan berpengaruh ke semuanya gitu. Setuju banget sih sama yang Kak Ulfa bilang gitu. Jadi pikiran yang positif tuh emang seharusnya kayak gitu deh ya, karena kita kan udah berat gitu di organisasi dan lain-lain, terus kita mikirin yang negatif-negatif, makin stres ya nih Kak Ulfa. Nah tapi ada lagi nih, pas kita lagi mau berpikir positif tuh tiba-tiba kayak stres tuh datang gitu, entah dari perlakuan orang lain kita atau kayak kok kita berbuat baik tapi kok orang lain ternyata kayak gini ya ke kita gitu, feedbacknya nggak bagus gitu. Nah kira-kira gimana sih Ul cara menanggulangi pikiran-pikiran yang kayak gitu supaya jadi pemikiran yang mungkin lebih positif gitu. Oke, sebenarnya kalau dari aku cuma satu sih saran buat ke teman-teman semuanya, jadi orang yang nothing tulus aja dan cuek. Nah itu kayak nothing tulus sama cuek kan berdekatan ya. Nah kenapa aku ngasih saran itu, karena nih misalnya kamu udah menanamkan pemikiran yang positif, terus tiba-tiba ada dari lingkungan eksternal itu yang bikin kamu stres dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya kamu orangnya cuek dan nothing tulus, kayak misalnya nih aku udah positif, oke, aku bakalan gini gitu. Habis itu misal ada orang ngomong, alah kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Nah karena kamu udah menerapkan nothing tulus dan cuek, kamu udah yang kayak ya udah, ntar kalau misalnya aku nggak bisa ya nggak masalah, itu bukan hal yang besar banget gitu. Ya udah, jadi kayak kamu
akan lebih menerima dirimu sendiri gitu. Oke, nah bagus banget tadi ya tips and trick dari Kak Ulfa nih buat teman-teman semua gitu. Bisa dimulai dengan berpikir positif, tadi juga dikasih tips and tricknya lagi ya buat teman-teman semua. Jadi nggak usah bingung, emang bermanfaat banget nih pembahasan kita pada podcast kali ini gitu. Nah, mungkin Ulfa ada nih sepatah atau dua patah kata untuk teman-teman semua yang nonton di sini gitu. Oke, sepatah dua patah kata ya. Oke, kalau dari aku teman-teman, aku minta kalian jangan denial sama apa yang kalian rasain ya. Emosi apapun yang kalian rasain, mau itu positif, itu negatif, rasain aja gitu. Kayak misalnya kalau misalnya sekarang kalian lagi sedih, dirasain aja emosinya, nggak masalah. Tapi nanti kamu akan ada masanya sendiri untuk bangkit lagi gitu. Karena menurut aku it's okay to be not okay. Gitu. Pasti kamu akan menemukan waktunya sendiri untuk bangkit. Bagus banget sih kata-katanya nih Kak Ulfa. It's okay not to be okay. Gitu ya guys. Jadi buat teman-teman semua, aku mau ucapin terima kasih karena kalian udah nonton nih podcast kali ini, dan tentunya untuk narasumber aku Ulfa, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan ngasih insight nih ke aku dan kita semua yang nonton gitu. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa nih tadi di mungkin lebih didengerin, terus diterapin juga tips and trick yang udah Kak Ulfa bilang gitu. Sekali lagi makasih ya Kak Ulfa gitu. Sama-sama. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa follow podcast Po Ame-Ame on Spotify, terus follow Instagram MSA FEB Undip on Instagram, dan jangan lupa juga subscribe MSA FEB Undip di YouTube ya. Thank you guys. See you.